Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai static NAT pada router Cisco. Maka kali ini kita akan membahas mengenai dynamic NAT dan dynamic NAT overload atau biasa juga disebut dengan PAT, yaitu Port Address Translation. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dan cara kerja dari dynamic NAT dan dynamic NAT overload, serta perbedaan antara dynamic NAT dan dynamic NAT overload tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dynamic NAT, yaitu cara menerjemahkan beberapa IP lokal atau inside, atau cara menerjemahkan beberapa IP lokal inside ke beberapa IP outside global atau sebaliknya. Nah, proses penerjemahan atau pentranslasian tersebut dilakukan secara dynamic sehingga translasi IP-nya tidak selalu sama seperti pada NAT static di video sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya perbedaan utama dari dynamic NAT dan dynamic NAT overload atau biasa juga disebut dengan PAT, Port Address Translation, yaitu cara mappingnya. Jika di dynamic NAT itu ada yang namanya ketidakefektifan karena jumlah IP global atau jumlah IP1 atau jumlah IP public harus sama dengan jumlah IP lokal. Jadi di situ namanya adalah end-to-end mapping, di mana jika kita memiliki 5 IP lokal misalnya, maka kita juga harus memiliki 5 IP global atau 5 IP public atau 5 IP1 seperti itu. Karena jika tidak sama, maka di klien lokal kita pasti ada yang tidak bisa di NAT atau failure atau tidak dapat terkoneksi ke jaringan publik karena NAT-nya gagal seperti itu. Namun untuk dynamic NAT overload ini kita hanya membutuhkan satu IP public saja untuk dapat atau IP public atau IP1 atau IP outside globalnya tidak harus sama dengan IP lokalnya. Sehingga itulah yang disebut dengan Port Address Translation. Kalau dari sisi konfigurasi antara dynamic NAT dan dynamic NAT overload sebenarnya hanya berbeda di konfigurasi overloadnya saja. Yang perlu ditekankan adalah dynamic NAT overload ini sebenarnya mirip-mirip dengan NAT masquerade pada MikroTik seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita bisa lihat topologinya masih sama dengan video saya sebelumnya, yaitu static NAT, di mana kita akan menghubungkan 3 klien lokal ke server 888 ini. Nah, tentu saja di sini untuk router DC1-nya saya sudah menghapus untuk konfigurasi static NAT di video sebelumnya. Nah, untuk settingan IP address dan interface-nya masih sama seperti pada video sebelumnya. Kita bisa lihat alokasinya masih sama seperti ini, IP-nya dan juga VLAN-VLAN-nya masih sama seperti ini. Dan di sini IP1-nya juga masih sama. Oke, yang pertama tentu saja di sini kita harus melakukan konfigurasi outside dan inside pada interface yang ada di DC1 ini, router DC1 ini. Tentu saja yang pertama interface Gigabit Ethernet 0/0. Karena interface G00 ini mengarah ke luar atau outside, maka kita harus berikan konfigurasi IP NAT outside seperti ini. Nah, setelah itu kita harus setting lagi untuk interface yang mengarah ke lokal atau inside. Nah, di sini saya perlihatkan dulu interface-nya. Nah, di sini interface G02, G03 dan G04. Jadi di sini ketiga interface ini atau ketiga sub interface ini yang mengarah ke klien akan kita berikan settingan IP NAT inside. Ini interface Gigabit Ethernet 1/0.1, titik 2 maksudnya. Lalu IP NAT inside, lalu titik 3 IP NAT inside, titik 4 IP NAT inside juga seperti ini. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang mengarah ke outside Gigabit Ethernet 00, kita set IP NAT outside seperti ini. Lalu sub interface G1/0.2 IP NAT inside, G1/0.3 IP NAT inside, G1/0.4 juga IP NAT inside seperti ini. Oke,
berikutnya kita harus membuat access list. Biasanya kita buatnya access list standar saja untuk menentukan IP-IP berapa saja atau network-network berapa saja yang akan di NAT atau diarahkan ke dynamic NAT agar dapat terhubung ke jaringan outside. Oke, yang pertama kita masukkan access list seperti ini. Lalu saya akan berikan tanda tanya seperti ini. Nah, karena kita di sini akan menggunakan standar access list, maka penomorannya atau pengklasifikasian dari access listnya itu kita bisa gunakan angka 1 sampai angka 99. Nah, di sini misalnya saya gunakan angka 7, terserah kalian jika ingin menggunakan angka berapa, yang jelasnya angka 1 sampai 99 saja. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya akan masukkan IP addressnya yang akan dipermit untuk dimasukkan ke dynamic NAT seperti ini. Saya misalnya masukkan access list 7 permit, kemudian IP-nya 192.168.1.10 seperti ini. Nah, selain langsung dengan IP, sebenarnya kita bisa langsung memasukkan networknya. Jadi misalnya 192.168.1.0 seperti ini. Lalu /24. Nah, kita masukkan, kalau access list itu kita menggunakan wildcard, bukan subnet mesh. Jadi kalau wildcard kita masukkan seperti ini untuk /24. 0.0.0.255. Jadi kebalikan dari subnet mesh. Jika subnet mesh itu dia gunakan 255.255.255.0, maka kalau wildcard 000.255 seperti ini. Namun di sini karena saya hanya akan menggunakan langsung menunjuk ke IP klien, maka di sini saya tidak menggunakan wildcard, tapi saya langsung masukkan saja IP-nya, yaitu IP dari HRD 1.10 seperti ini. Lalu saya enter. Lalu saya masukkan lagi untuk IP dari IT 2.10, lalu IP dari akuntansi 3.10 seperti ini. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah IP-IP yang akan kita permit untuk dimasukkan ke dynamic NAT. Nah, berikutnya saya akan membuat untuk poolnya, pool dari dynamic NAT ini. Jadi IP NAT pool. Lalu di sini kalian bisa masukkan namanya. Terserah ingin memberikan nama apa. Misalnya saya berikan nama IZ seperti ini. Lalu di sini kita gunakan untuk IP globalnya. Kita menunjuk ke IP globalnya, yaitu IP global yang ini. Nah, di sini saya misalnya masukkan 123 untuk start addressnya. Saya masukkan yang ini. Nah, saya perlihatkan dulu. Jadi kita masukkan untuk start IP addressnya seperti ini. 123.231.111.10. Jadi start IP address ini harus lebih kecil daripada end IP address. Nah, jadi kita gunakan dulu untuk start IP address. Kita bisa gunakan IP yang ada di interface dari router kita yang mengarah ke public, yaitu gigabit ethernet 0/0 di sini, yaitu 123.231.111.10 seperti ini. Lalu untuk end IP addressnya kita bisa gunakan, terserah mau IP-nya sampai 12 atau 13, karena di sini saya memiliki IP global atau IP public itu /29 atau subnetnya 248, sehingga saya bisa menggunakan untuk end IP addressnya, bisa gunakan IP 11, bisa gunakan IP 12, bisa gunakan IP 13. Yang jelasnya tidak lewat dari /29 ini atau 248 ini. Silakan kalian belajar lagi untuk subnetting jika tidak mengerti masalah perhitungannya. Jadi di sini saya masukkan misalnya 123.231.111 misalnya di sini. Karena di sini saya memiliki 3 klien yang akan saya NAT, maka saya di sini masukkan 12. Jadi nanti ketiga klien ini akan menggunakan offset globalnya itu akan menggunakan IP 10, 11 dan 12. Seperti itu offset globalnya. Nah, kenapa saya harus mengalokasikan sesuai dengan jumlah klien? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa di awal video bahwa dynamic NAT itu memiliki
ketidakefektifan, yaitu jika kita ingin melakukan NAT untuk 3 klien misalnya, maka kita juga harus menyediakan 3 IP global. Jika kita memiliki 5 klien, maka kita harus menyediakan 5 IP global. Nah, itulah yang tidak efektifnya dari Dynamic NAT ini. Karena Dynamic NAT ini memiliki end-to-end mapping atau jumlah antara IP lokal dan IP globalnya harus sama. Oke, di sini saya misalnya masukkan seperti ini. Lalu kalian bisa gunakan perintah netmesh atau prefix length. Jadi sama saja. Jika kalian masukkan perintah netmesh, maka masukkan 255, 255, 255, 248 seperti pada settingan yang ada di interface yang mengarah ke public ini. Namun jika kalian menggunakan prefix length, maka gunakan saja 29 seperti ini. Karena 29 dengan 248 itu sama saja. Lalu enter. Nah, setelah kita buat pool, selanjutnya kita buat untuk IP NAT-nya, IP NAT insight-nya atau dynamic NAT-nya. Nah, di sini IP NAT insight source list. Nah, di sini source list-nya saya gunakan angka 7. Kenapa? Karena tadi saya membuat access list-nya dengan angka 7. Jika kalian membuat angka 8 di access list-nya, maka di sini juga harus angka 8 seperti itu. List 7, lalu pool, tentu saja nama poolnya adalah IAZ sesuai yang saya buat, IAZ seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita sudah selesai membuat dynamic NAT. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk membuat dynamic NAT kita hanya membutuhkan 3 jenis konfigurasi, yaitu access list standar, lalu buat poolnya, lalu buat dynamic NAT-nya. Nah, jangan lupa juga untuk di interface-nya, yaitu untuk interface yang mengarah ke global, masukkan IP NAT outside, yang mengarah ke lokal atau inside, berikan IP NAT inside seperti itu. Jadi cuma itu saja yang harus disetting untuk dynamic NAT. Nah, sekarang kita coba yang pertama untuk HRD. Kita coba untuk HRD ping ke 888. Oke, sudah replay. Lalu yang IP juga kita coba ping ke 888. Oke, sudah replay juga. Lalu akuntansi kita coba ping ke 888. Oke. Saya masukkan dulu sini. Oke, kita lihat hasil translasinya di router dengan masukkan perintah show IP NAT translation. Nah, kita bisa lihat untuk IP dari HRD yaitu 192.168.1.10 itu diarahkan ke globalnya, yaitu 123.231.111.10. Lalu IP dari IT 192.168.210 diarahkan ke 123.231.111.11. Lalu untuk IP dari akuntansi 192.168.310 diarahkan ke global 123.231.111.12 seperti ini. Nah, berarti di sini dynamic NAT kita sudah berhasil. Nah, berikutnya ini saya akan menunjukkan yang saya bilang tadi, ketidakefektifan dari dynamic NAT-nya. Oke, kita stop dulu semua ini. Oke. Lalu saya clear dulu. Lalu saya akan ubah di sini. Saya akan ubah alokasi poolnya. Jadi di sini saya misalnya saya hapus dulu untuk settingan dynamic NAT-nya, karena saya tidak akan bisa mengubah pool kalau dynamic NAT-nya masih terpasang. Nah, seperti ini, tinggal no, lalu masukkan perintah IP NAT-nya, maka ini sudah terhapus. Nah, berikutnya saya akan ubah untuk IP NAT pool-nya. Nah, jika di sini saya menyediakan untuk IP globalnya dari IP 10
11 dan 12, maka di sini saya misalnya saya sediakan IP10 sampai IP11 saja, seperti ini misalnya. Jadi saya cuma sediakan 2 IP pool atau IP global. Saya cuma sediakan 2 IP global, yaitu IP 123.231.1110 dan 123.231.111.11 seperti ini. Lalu saya enter, lalu saya pasang lagi untuk poolnya seperti ini. Nah, dengan begini, karena saya menyediakan cuman memasang 2 IP global saja, yaitu IP10 dan 11, pasti salah satu di antara ketiga klien ini ada yang tidak akan bisa terhubung ke jaringan global atau jaringan outside. Nah, misalnya di sini HRD saya coba lakukan ping. Oke, di sini masih bisa terhubung, replay. Lalu IT saya coba replay juga. Sekarang yang akuntansi kita coba. Nah, kita bisa lihat yang akuntansi ternyata in destination host unreachable, dan pada saat akuntansi berusaha mengakses jaringan global atau server 888 ini, langsung muncul address allocation failed for 192.168.3.10 pool IAZ make be exhaust. Seperti ini, address allocation failure. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa Dynamic NAT ini memiliki ketidakefektifan karena kita harus menyesuaikan antara jumlah IP global atau IP1 atau IP public dengan jumlah IP lokal. Jadi harus sama persis jumlahnya antara lokal dengan global, agar lokal kita bisa terhubung ke jaringan publik. Nah, seperti ini. Karena kita hanya menyediakan 2 IP global saja, sehingga hanya 2 klien yang bisa terkoneksi ke jaringan global. Sedangkan klien yang satu ini destination host unreachable, seperti itu. Oke. Nah, untuk mengatasi ketidakefektifan dari Dynamic NAT ini, maka dibuatlah yang namanya Dynamic NAT overload, atau biasa juga disebut dengan port address translation yang disingkat PAT atau PAT, seperti itu. Oke, di sini saya akan tunjukkan. Saya akan matikan dulu untuk koneksinya. Sini clear IP NAT translation, kemudian bintang seperti ini. Lalu saya hapus lagi untuk Dynamic NAT-nya dulu. Oke. Lalu di sini saya akan tunjukkan, saya ubah di sini ya. Saya ubah untuk poolnya, saya ubah. Nah, di sini poolnya saya perkecil, jadi hanya 1 IP yang bisa lewat. Jadi tetap 10 dan 11 seperti ini, namun di sini prefixnya saya berikan 30. Nah, sehingga pada saat saya berikan prefix link 30 seperti ini, berarti hanya 1 IP global yang tersedia, dan akan kita buktikan sebentar. Nah, berikutnya setelah saya buat pool seperti ini, dimana hanya 1 IP global yang tersedia, selanjutnya saya buat lagi untuk IP Dynamic NAT-nya, namun dengan tambahan overload di bagian belakang seperti ini, overload seperti ini. Enter, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi perbedaannya hanya di konfigurasi overload di bagian belakang dari Dynamic NAT ini. Kita tambahkan overload saja seperti ini. Oke, berikutnya kita akan tes. Dan kita akan buktikan bahwa hanya 1 IP global yang tersedia. Nah, pertama dari HRD saya akan ping seperti ini. Oke, sudah replay. Lalu dari IP setting lagi, replay lagi, lalu dari akuntansi. Nah, di sini semua sudah replay. Padahal di sini hanya menggunakan 11.10 dan 11 dengan prefix length 30 yang harusnya hanya tersedia 1 IP. Nah, dan tadinya akuntansi ini destination unreachable, sekarang sudah replay semua tiga-tiganya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat translation-nya. Nah, kita bisa lihat
1.10 diarahkan ke 123.231.111.10. Lalu kita cari lagi, kita lihat untuk, nah ini tadi 110 diarahkan ke 123.231.111. Lalu 210, 192, 168, 210 itu diarahkan juga sama ke 123.231.111.10. Lalu IP 192.168.310 juga sama diarahkan ke satu IP global juga, yaitu 123.231.111.10. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa IP globalnya hanya satu saja yang tersedia sudah cukup menghandle untuk 3 IP lokal ini. Jadi dengan perintah overload kita hanya perlu menyediakan satu saja IP global atau IP1 atau IP public, sudah dapat menghandle semua klien yang dimasukkan ke dalam dynamic NAT overload ini. Nah, ini dynamic NAT overload ini bisa juga dikatakan sama dengan NAT masquerade pada Nekrotik seperti itu. Oke, dengan demikian semoga kalian sudah bisa membedakan antara dynamic NAT dan dynamic NAT overload atau port address translation pada router Cisco melalui tutorial AIS channel ini. Oke, demikian tadi tutorial mengenai dynamic NAT dan dynamic NAT overload atau PET. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari AIS channel. AIS channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.